jenis kemerdekaan. Ada dua jenis kemerdekaan. Yang pertama adalah independent, dan yang kedua adalah freedom. Freedom, ya. Apa sih bedanya dari kedua kemerdekaan ini? Ya, kita mau belajar bersama apa yang dikatakan melalui terjemahan bahasa Inggris independent dan freedom. Independent adalah suatu kemerdekaan atau kebebasan yang diterima dari pihak luar. Artinya dalam hal ini seperti kita saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain, dari Belanda dan sekutu. Kita bebas dari penjajahan dari bangsa lain, dari pihak eksternal, pihak luar. Nah, itu disebut independen. Jadi bangsa Indonesia merdeka dengan sebutan independen. Nah, sama halnya independen juga bisa dikatakan kepada seorang anak yang mau hidup terpisah dari keluarganya, khususnya bagi anak ini terpisah dari orang tuanya, dia mau hidup sendiri, mungkin dia merantau, mungkin dia bekerja di tempat lain. Nah, itu independen. Karena apa? Dia anak itu berusaha untuk dewasa dan mandiri. Nah, itu dia dikatakan independen, merdeka untuk hidup lebih mandiri dan dewasa. Nah, sementara freedom itu mengatakan sebaliknya, Bapak Ibu ya. Kemerdekaan dan kebebasan yang berasal dari dalam diri sendiri, internal, dari dalam. Jadi bebas ini bukan bebas tidak lagi dijajah oleh pihak lain atau pihak luar atau eksternal, tetapi lebih kepada bagaimana sikap hati menyingkapi situasi di luar. Jadi dari dalam keluar, Bapak Ibu ya, seperti masalah boleh ada di dalam kehidupan kita. Tantangan atau omongan orang boleh saja menimpa kita. Tetapi apakah sikap hati kita terikat, terbelenggu oleh omongan orang itu, atau oleh masalah kita masih terikat dan terbelenggu oleh masalah kita? Nah, kalau kita merasa bebas, masalah boleh ada, tetapi hati kita tetap tenang, kita bisa menyikapinya, kita bisa meresponnya dengan baik. Nah, itu adalah freedom. Nah, masalahnya adalah kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai tantangan, penderitaan, bahkan banyak juga yang kita hadapi di dunia ini, ya macam-macam Bapak Ibu ya. Dipandang sebelah mata atau apapun itu. Nah, yang jadi masalah apakah kita benar-benar bebas ketika kita mendapat tantangan, penderitaan, mungkin kelemahan tubuh, mungkin hal-hal lain dipandang sebelah mata yang mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita tidak bebas, tidak freedom dalam menyikapi semuanya. Kita terbelenggu oleh penderitaan kita terbelenggu oleh masalah kita terbelenggu bahkan oleh dosa kita. Sebagai umat Kristen kita masih merasa aku jatuh bangun di dalam dosa, aku tidak layak untuk melayani Tuhan, sehingga kita terikat di dalam keterbatasan kita, yang sakit tidak maksimal dalam melayani Tuhan, bahkan yang jatuh bangun dalam dosa merasa saya tidak lagi sanggup untuk melayani Tuhan, saya tidak lagi layak untuk melayani Tuhan. Nah, itu kita terikat, Bapak Ibu. Kita tidak freedom, ya. Nah, untuk itu bagaimana cara orang Kristen memandang akan kemerdekaan itu sendiri? Apakah hanya sebatas kita bebas memeluk agama? Seperti tadi saya katakan di awal, apakah hanya dengan memeluk agama saja kita boleh merasakan itu adalah kemerdekaan kita? Bangsa Indonesia 80 tahun sudah merdeka, kita bebas memilih agama, kita bebas juga nih beribadah dengan tenang. Apakah itu yang dimaksud dengan kemerdekaan, kemerdekaan yang benar-benar sejati yang kita inginkan sebagai umat Kristen? Apakah dengan kita memiliki agama Kristen di KTP kita, itu kita udah rasanya, wah kayaknya kita udah bebas nih beribadah dan beragama, dan bahkan kita juga sudah merdeka gitu ya. Apakah hal itu yang membuat kita jadi merdeka secara Kristen? Nah, bagaimana kita menyingkapi untuk kita merasakan kemerdekaan sejati itu di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, umat percaya Bapak Ibu?
Apakah sesungguhnya kemerdekaan sejati bagi setiap orang percaya, pengikut Kristus? Mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia memandang tentang kemerdekaan itu. Mari kita sama-sama baca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu garis bawahi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kemerdekaan sejati. Poin yang pertama adalah kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan berasal dari manapun, bukan berasal dari luar kita atau dari dalam kita, tetapi dari Yesus Kristus. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab Galatia pasal kelima ini, secara historis Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia untuk menyampaikan bahwa dulunya dulunya bangsa Yahudi masih terikat di dalam hukum Taurat. Mereka berkewajiban untuk mentaati hukum itu. Ya karena apa? Karena hukum Taurat itu mengatur segala aspek kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu, baik dalam secara hukum moral, hukum pidana, hukum perdata maupun hukum kehidupan hari lepas hari, baik dalam peribadahan maupun hidup dalam kehidupan sosial, Bapak Ibu. Ya, jadi bangsa Yahudi pada saat yang lampau sebelum kedatangan Tuhan Yesus hidup masih terikat dengan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu ya. Bahkan sampai saat ini pun masih ada yang terikat. Nah, karena apa? Memang menganggap hukum Taurat itu sebagai standar moral, sebagai hukum yang harus dijalankan, hukum tertulis dari Musa yang harus dijalankan. Nah, Paulus mengatakan, Bapak Ibu ya, jadi ketika kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Nah, Kristus yang telah memerdekakan kita. Nah, jadi Rasul Paulus menulis surat ini hendak menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa kehidupan di masa lampau, bagaimana mereka terikat dengan tuntutan yang begitu tinggi, yaitu tuntutan hukum Taurat yang harus ditaati, itu sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk memerdekakan mereka dari tuntutan hukum Taurat. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Bapak Ibu ya, hukum Taurat itu bukan bukan terdiri yang 10 hukum Musa, bukan itu saja Bapak Ibu ya. Karena apa? Hukum Taurat itu, Torah itu ada di dalam 5 kitab Pentatuk. Nah, di dalam 5 kitab itu, hukum Taurat yang agama Yahudi pelajari dan hidupi adalah terdiri dari 613 perintah-perintah, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu ya, dulu hidup diatur oleh hukum 613 perintah-perintah di mana terdiri dari 248, Bapak Ibu boleh catat sebagai informasi. Nah, di mana dari 613 sebagai total terdiri dari 248 perintah yang menganjurkan untuk berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan terdiri juga dari 365 larangan. Perintah untuk tidak boleh melakukan ini, jangan melakukan itu, dan kamu tidak boleh melakukan ini dan itu. Nah, bayangin Bapak Ibu ya, 613 ada perintah itu yang harus dilakukan. Itu pecahan dari 10 hukum Musa, Bapak Ibu. Nah, dari 248 ini itu menggambarkan artinya ini menggambarkan nilai dari jumlah tulang bagian tubuh manusia. Jadi keseluruhan tulang manusia jumlahnya tuh ada 248 tulang, Bapak Ibu. Tubuh manusia. Jadi ini menggambarkan dari
48 tulang manusia, dan 365 jumlah hari dalam satu kalender, satu tahun. Nah, jadi ini seolah-olah mengatakan bahwa semua bagian tubuh manusia harus melakukan perintah Taurat setiap harinya. Jadi seluruh bagian tubuh manusia, 248 tulang, harus melakukan hukum Taurat selama 365 hari dalam setahun. Artinya setiap hari, every day, kamu harus lakukan itu tanpa cacat dan celak. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kehidupan kita harus melakukan hukum setiap hari tanpa cacat dan celak, adakah kita mampu melakukan hukum itu setiap hari? Nah, pandangan yang salah dari bangsa Yahudi adalah dia menganggap bahwa hukum Taurat itu sebagai suatu normatif atau legalitas. Jadi kalau bangsa Yahudi melakukan hukum atau memenuhi tuntutan itu, dia akan selamat. Itu pandangan yang salah dari bangsa Yahudi. Karena dia menganggap suatu pandangan normatif atau legalitis. Artinya, ketika dia melakukan hukum itu, dia dianggap memenuhi hukum dan dia menerima keselamatan. Nah, sayangnya hukum Taurat justru menunjukkan betapa berdosanya manusia karena tidak dapat memenuhi tuntutan yang tinggi. Ya, bayangin ya Bapak Ibu ya. Jangan ada Allah lain padamu, hanya Tuhan saja. Berarti kita tidak boleh memikirkan apapun, hanya Tuhan saja, Allah kita, yang ada di hati kita, di pikiran kita. Dia saja yang layak disembah. Nah, bayangkan nih Bapak Ibu kalau kita berpikir hal lain, tidak mendewakan sesuatu, tidak memberhalakan sesuatu. Nah, sedangkan pada saat itu bangsa Israel hidup juga memberhalakan dewa-dewa dan yang lain-lain karena apa? Karena mereka juga hidup saat itu juga dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jadi artinya tidak ada bangsa Israel yang mampu memenuhi tuntutan Tuhan yang begitu tinggi dalam hukum itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk merdeka? Bagaimana cara mereka untuk bebas dari itu? Satu-satunya jalan adalah mereka membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk memerdekakan mereka dari tuntutan hukum Taurat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah katakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kamu. Artinya, ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dia mati menebus dosa umat manusia. Khususnya saat itu, dia mati untuk bangsa Yahudi dan dia bangkit. Nah, tetapi saat ini, dia mati dan bangkit bagi setiap kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Nah, Amin. Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk Gitu. kita menerima kemerdekaan sejati itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kemerdekaan sejati bisa kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rasul Paulus dahulu adalah seorang Farisi. Betul ya? Dia seorang Farisi, dikatakan di dalam kitab yang dia tulis bahwa dia adalah seorang Farisi. Dia bahkan tekun melakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya tanpa cacat dan celah, Bapak Ibu. Tapi apa Bapak Ibu? Pada akhirnya ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, perjumpaannya dia dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Bahkan dikatakan semuanya sampah. Artinya apa? Rasul Paulus dulu yang mentaati tanpa cacat dan celah untuk hukum Taurat, saat ini sudah merdeka sejati. Karena apa? Kemerdekaan dia dapat melalui Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua, apapun yang mengikat kita saat ini, yang membelenggu kita, masalahkah, tuntutankah, apapun itu, termasuk juga bagaimana kita harus melakukan ritual-ritual dalam agama kita. Apakah itu yang membuat kita terikat sehingga kita harus
melakukan itu untuk kita memperoleh kemerdekaan, keselamatan, kebebasan, Bapak Ibu cukup beriman, percaya, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam Dia ada kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu boleh baca di rumah di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga dari ayat 4 sampai ke 9 mengatakan bahwa Rasul Paulus menganggap hidup di bawah hukum, tuntutan hukum itu adalah kerugian dan sampah, Bapak Ibu. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, Galatia 5 ini mengatakan bahwa hidup yang merdeka, yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kemerdekaan sejati juga bicara soal hidup terbebas dari dosa. Ya, kita kita boleh menikmati memeluk agama dengan bebas, diberikan kebebasan memilih agama, memeluk agama oleh pemerintah, oleh bangsa kita. Kita diizinkan beribadah di tempat ibadah kita, tetapi itu bukanlah kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu. Bagi umat Kristen, kemerdekaan sejati adalah hidup terbebas dari dosa. Bagaimana percuma kalau menurut saya Bapak Ibu boleh beribadah, boleh memeluk agama, tetapi hidup kita, sejatinya kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketika Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari hukum Taurat, dan kita hidup di dalam kasih karunia karya penebusan Yesus Kristus, kita sudah tidak lagi dikuasai dosa. Memang natur kita adalah orang yang hidup di dalam dosa, karena sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah budak dosa. Kita terikat dengan keinginan kita sendiri, naluri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena natur dosa yang melekat dalam diri kita. Tetapi melalui kasih karunia, karya penebusan Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari dosa dan hidup kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Kemerdekaan yang sejati bukan kita menerima, diizinkan beribadah, memeluk agama dengan bebas, dengan baik dan tenang, tetapi kemerdekaan sejati sesungguhnya adalah hidup kita sudah dibebaskan dari dosa, tidak lagi dikuasai dosa. Kita bukan mengikut agama, Bapak Ibu. Kita mengikut Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini, kebebasan yang sejati yang kedua adalah kita hidup terbebas dari dosa, tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Penebusan Kristus, kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma, anugerah Tuhan, kita hidup. Dan biarlah hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 selanjutnya lagi, Bapak Ibu, di bawahnya itu, tadi kan kita baca kitab Roma 6 ayat yang ke-14, di ayat yang ke-18 berkata bahwa kita adalah hamba kebenaran. Ketika kita menerima kemerdekaan melalui Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, kita tidak hidup dikuasai dosa, mari kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak lagi tunduk pada keinginan daging, tetapi kita hidup dipimpin oleh roh. Kehidupan kita dipimpin oleh roh. Nah, kemerdekaan di sini bukanlah bicara soal bagaimana kita menggunakan kebebasan kita sesuka hati kita, tetapi kita gunakan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu hidup di dalam kebenarannya. Hidup di dalam kekudusannya. Sebab kita sudah dipanggil keluar dari dosa, dari kegelapan, menuju terangnya yang ajaib. Itulah tujuan Tuhan memanggil setiap kita. Kita hidup tidak dikuasai dosa lagi, mari hidup menjadi hamba kebenaran. Di dalam kitab 2 Korintus
Kita memang boleh jatuh bangun di dalam dosa, kita mungkin boleh gagal berulang kali dalam kita menjaga kekudusan hidup kita. Tetapi biarlah kita terus berjuang, berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9, Bapak Ibu. Ya, ini Rasul Paulus dalam kelemahan tubuhnya. Dia bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menaungi kita, memampukan kita hidup di dalam kebenaran, hidup menahan, menanggung penderitaan yang kita alami, sebab Kristus ada di dalam kita. Yang terakhir, kemerdekaan sejati adalah untuk melayani di dalam kasih. Kita sudah baca ayatnya tadi di ayat utama kita, Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Galatia 5, ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah merdeka Bapak Ibu, tetapi kemerdekaan sejati yang apa? Yang seperti ini. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, nah ini Bu, Bapak Ibu perintahnya ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan sejati, marilah kita pergunakan tidak dengan sia-sia, tidak untuk melakukan dosa, tetapi untuk melayani dengan kasih, dalam kasih, melalui kasih, dan oleh kasih. Yang kemerdekaan sejati bukan bicara soal kebebasan tanpa batas, melakukan apa yang kita inginkan, atau bahkan sebaliknya, kita mau apa yang kita mau, biarlah kita tidak ikut sama kehendak Tuhan. Itu bukan kebebasan atau kemerdekaan sejati. Tetapi Tuhan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Melayani, mengasihi sesama. Karena apa? Tuhan lebih dulu melayani setiap kita. Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita. Dengan kehidupan melayani sesama kita, kita akan memperoleh buah-buah. Dan buah itu bisa dinikmati sesama kita. Sehingga kita boleh mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sebagai orang yang sudah merdeka oleh Kristus, sebagai orang yang sudah hidup menjadi hamba kebenaran, dan biarlah kehidupan kita menghasilkan buah melalui melayani sesama kita. Nah, pagi hari ini saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, mari layanilah sesama kita dengan kasih, melalui kasih, di dalam kasih, dan oleh kasih. Kenapa? Kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Allah kepada setiap kita. Untuk itu, biarlah kasih itu kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga kita boleh menikmati, merasakan, dan menjalani kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kata penutup dari saya, Bapak Ibu, sesungguhnya makna kemerdekaan yang sejati itu bukanlah kita mendapatkan sesuatu, bukanlah kita mengejar atau mendambakan sesuatu, tetapi kemerdekaan yang sejati, sebagaimana Rasul Paulus, sudut pandang dari Rasul Paulus adalah melepaskan. Apa yang kita lepaskan? Kita melepaskan belenggu, belenggu dosa kita, belenggu penderitaan kita, kita lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan memampukan kita, menolong kita, sebab kita hidup di bawah kasih karunia. Dan makna kemerdekaan sejati bukanlah kita mendapatkan, tetapi melepaskan dan memberikan sesuatu bagi sesama kita. Melalui kasih, dengan kasih, di dalam kasih, dan oleh kasih. Sebab apa?
Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi setiap kita. Sedemikian jauh pembacaan firman kita, pewartaan pada pagi hari ini. Kiranya berbagilah kita yang mau melakukan firman Tuhan dan kita boleh senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah memerdekakan setiap kami lewat firman-Mu, lewat diri-Mu sendiri, Tuhan Yesus, yang hanyalah satu-satunya sumber kemerdekaan sejati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk penebusan dosa, untuk karyamu di kayu salib, untuk pertolonganmu di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hidup di dalam keseharian kami. Pimpin hidup kami terus senantiasa untuk mengerti kehendakmu dan kebenaranmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus Bapa. Terima kasih. Ini doa seruan kami, biarlah hidup kami dipimpin oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Iya, merdeka. Wah. Jadi merdeka di dalam Kristus adalah satu hal yang menjadi kerinduan kita semua ya. Karena di sini ada yang baju merah saya lihat nih. Jadi semangatnya luar biasa. Ya, Bu Rose, mana Bu Rose? Kenapa Nggak kakak ada pakai baju baju merah. merah? Sudah pada kotor baju merahnya. 3 hari merayakan Iya, 17. puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Claudius Sapran yang telah memberkati kita ya. Luar biasa, kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan kemerdekaan sejati itu bahwa hidup terbebas dari dosa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini